Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan, saya AJK Putra Arnito dengan NIM B1A122097. Dan saya Hilman Zikri dengan NIM B1A 122185. Di sini kami akan menjelaskan materi hukum kesehatan tentang aborsi. Materi awalnya akan dijelaskan oleh saya. Saya akan menjelaskan mengenai definisi aborsi serta jenis-jenis aborsi. Dan selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Aji. Saya akan menjelaskan pada bagian aspek hukum dalam aborsi, yang mana pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik, saya akan menjelaskan mengenai definisi aborsi serta jenis-jenis aborsi. Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memperhatikan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk pelaku maupun pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral serta hukum suatu kehidupan bangsa. Aborsi menurut KBBI berarti pengguguran. Dalam bahasa Latin berarti wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Dalam bahasa Inggris, istilah ini menjadi abortion, berarti pengguguran janin dari rahim sebelum ia mampu hidup sendiri, yaitu pada 28 minggu pertama dari kehamilan. Selanjutnya adalah secara etimologi bermakna keguguran, pengguguran kandungan atau membuang janin. Dalam dunia kedokteran, istilah abortus yaitu menggugurkan kandungan, yang berarti pengeluaran hasil konsepsi pertemuan sel telur dan sel sperma sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Baik, selanjutnya definisi aborsi menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Esman, yaitu aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan di mana fetus belum sanggup berdiri sendiri di luar uterus. Belum sanggup diartikan apabila fetus itu beratnya terletak antara 400 hingga 1000 gram atau kehamilan kurang dari 28 minggu. Selanjutnya berdasarkan pendapat Holmer, yaitu aborsi diartikan sebagai terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16 di mana plasentasi belum selesai. Baik, selanjutnya yaitu aborsi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada abortus spontan. Abortus spontan dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada abortus imminens. Artinya terjadi pendarahan bercak yang menunjukkan ancaman terhadap kelangsungan suatu kehamilan. Selanjutnya adalah abortus incipiens, yang artinya pendarahan ringan hingga sedang pada kehamilan muda, di mana hasil konsepsi masih berada dalam kafum uteri. Selanjutnya adalah abortus incomplete, yang artinya pendarahan pada kehamilan muda, di mana sebagian dari hasil konsepsi telah keluar dari kafum uteri melalui kanalis cervicalis. Selanjutnya adalah abortus complete, yaitu pendarahan pada kehamilan muda, di mana seluruh hasil konsepsi telah dikeluarkan dari kafum uteri. Selanjutnya adalah abortus buatan. Definisinya adalah aborsi yang terjadi akibat intervensi tertentu yang bertujuan untuk mengakhiri proses kehamilan. Terminologi untuk keadaan ini adalah pengguguran, aborsi atau abortus provocatus. Aborsi buatan ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada abortus provocatus medicinalis, yang artinya aborsi yang dilakukan oleh dokter atas indikasi medis yang apabila tidak dilaksanakan akan membahayakan jiwa ibu. Selanjutnya adalah abortus provocatus criminalis, yang artinya aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal
atau tidak berdasarkan indikasi medis. Selanjutnya adalah abortus tidak aman, yaitu upaya untuk terminasi kehamilan muda di mana pelaksanaan tindakan tersebut tidak mempunyai cukup keahlian dan prosedur standar yang aman sehingga dapat membahayakan keselamatan jiwa pasien. Selanjutnya adalah abortus infeksiosa, yaitu dalam definisinya adalah abortus yang disertai komplikasi infeksi, adanya penyebaran virus kuman atau toksin ke dalam sirkulasi dan kafum peritoneum, dapat menimbulkan septikemia, sepsis atau peritonitis. Selanjutnya adalah retensi janin mati, yaitu pendarahan pada kehamilan muda disertai dengan retensi hasil konsepsi yang telah mati hingga 8 minggu atau lebih. Biasanya diagnosis tidak dapat ditentukan hanya dalam satu kali pemeriksaan, melainkan memerlukan waktu pengamatan dan pemeriksaan ulang. Baik, di sini saya akan lanjut menjelaskan pada bagian aspek hukum aborsi. Terdapat dua aspek hukum aborsi, yakni yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu pada pasal 75 dan 76. Kesimpulan dari pasal-pasal tersebut ialah menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menjalani keinginan terakhirnya dengan bermartabat, termasuk dalam menghadapi kondisi terminal. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak pasien dalam situasi kritis sesuai dengan norma hukum, etika, dan moral. Selanjutnya, melarang siapapun melakukan tindakan yang menyebabkan kematian seseorang atau yang biasa disebut eutanasia, baik atas permintaan sendiri, keluarga, atau pihak lain. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan menjunjung tinggi prinsip penghormatan terhadap kehidupan. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang bisa disebut KUHP. Tindakan aborsi menurut KUHP di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang menerima hukuman antara lain ibu yang melakukan aborsi, dokter atau bidan atau dukun yang melakukan aborsi, serta orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi. Beberapa pasal yang berkaitan dengan aborsi adalah pasal 229, pasal 341, pasal 342, pasal 343, pasal 346, pasal 347, pasal 348, pasal 349, serta pasal 535. Dari pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang perempuan hamil yang dengan sengaja melakukan aborsi atau ia menyuruh orang lain diancam hukuman 4 tahun penjara. Lalu, seseorang yang sengaja melakukan aborsi terhadap ibu hamil dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut diancam hukuman penjara 12 tahun dan jika ibu hamil tersebut mati, diancam dengan hukuman 15 tahun penjara. Lalu, jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Dan bila ibu hamil tersebut mati, diancam hukuman 7 tahun penjara. Selanjutnya, jika yang melakukan dan atau membantu melakukan aborsi tersebut seorang dokter, bidan, atau juru obat, ancaman hukumannya ditambah sepertiganya dan hak untuk berpraktik dapat dicabut. Selanjutnya, setiap janin yang dikandung sampai akhirnya nanti dilahirkan berhak untuk hidup serta mempertahankan hidupnya. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan dalam video kami mohon maaf. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.